wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Anissa dari semester 6, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi audit, yaitu tentang audit sendiri, materialitas, dan juga risiko audit. Yang pertama adalah audit. Audit merupakan sebuah proses sistematis yang dilakukan oleh seorang auditor dalam mengevaluasi bukti audit yang diperoleh secara objektif dan independen. Misalnya adalah laporan keuangan. Yang kedua, yaitu seorang auditor harus memiliki sifat independen, kompeten, dan juga profesional karena hasil audit ataupun opini auditor akan berpengaruh bagi banyak pihak nantinya. Tujuan audit dilakukannya audit yaitu agar semua pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham bisa melihat apakah laporan keuangan yang dibuat perusahaan sudah akurat dan lengkap. Sedangkan bagi perusahaan, tujuan dilakukannya audit yaitu agar perusahaan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian, perbedaan akuntansi dan auditing. Perbedaan akuntansi dan auditing dapat dilihat dari 4 jenis kategori, yaitu definisinya, standar aturannya, jenis profesinya, dan juga periode dimulainya. Dari definisinya, akuntansi merupakan sebuah pencatatan akun ataupun penyusunan laporan keuangan, sedangkan audit merupakan evaluasi pada informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Dari jenis profesinya, pada akuntansi disebut akuntan, sedangkan audit profesinya disebut auditor. Standar yang mengaturnya, akuntansi diatur oleh standar akuntansi, sedangkan audit diatur oleh standar audit. Periode dimulainya itu, akuntansi dimulai saat pembukuan berakhir, sedangkan audit dimulai saat akuntansi berakhir. Kemudian, jenis-jenis auditor. Jenis auditor terdapat 3, yaitu auditor independen, yang kedua yaitu auditor pemerintah, dan yang terakhir yaitu auditor internal. Yang pertama adalah auditor independen. Auditor independen merupakan seorang auditor yang bekerja di kantor akuntan publik. Auditor ini menyediakan 2 jenis jasa, yaitu jasa assurance dan non-assurance. Jasa assurance yaitu seperti jasa audit, dan jasa non-assurance itu konsultasi dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu auditor pemerintah. Auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja di lembaga pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap keuangan negara. Di Indonesia, lembaga itu disebut sebagai Badan Pemeriksaan Keuangan. Jasa auditor ini menyediakan 2 jenis jasa, yaitu jasa audit keuangan dan kinerja. Auditor internal adalah seorang auditor yang bekerja di perusahaan dan melakukan audit pada manajemen di organisasi perusahaan tersebut. Auditor ini juga menyediakan 2 jenis jasa, yaitu jasa audit kepatuhan dan juga operasional. Kemudian materialitas. Materialitas merupakan besarnya salah saji ataupun besarnya tingkat kesalahan dilakukan oleh perusahaan sehingga auditor harus melakukan perbaikan ataupun jurnal koreksi terhadap kesalahan yang dibuat perusahaan tersebut. Kemudian, pertimbangan materialitas. Seorang auditor perlu menetapkan berapa tingkat materialitas yang akan dibuat dalam pemeriksaan data perusahaan sebagai tolak ukur terhadap perlu tidaknya suatu kesalahan perusahaan itu untuk dikoreksi. Untuk itu, seorang auditor harus melakukan pertimbangan. Pertimbangan materialitas yaitu ada 2, pertimbangan kuantitatif dan juga pertimbangan kualitatif. Yang pertama yaitu pertimbangan kuantitatif, yaitu berkaitan dengan hubungan salah saji dan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan. Contohnya, laba bersih sebelum pajak, total aktiva dalam neraca, total aktiva lancar dalam neraca, kemudian total ekuitas pemegang saham dalam neraca, dan juga lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu pertimbangan kualitatif. Pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji. Suatu salah saji yang secara kuantitatif tidak material dapat secara kualitatif material, ataupun ini bisa dikarenakan karena kinerja perusahaannya yang tidak beres, seperti kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum, kemungkinan terjadinya ketidakberesan dalam perusahaan, adanya gangguan dalam tren laba, dan lain sebagainya. Kemudian tingkat materialitas. Tingkat materialitas terbagi menjadi 2, yaitu tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Pada tingkat
tingkah laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 5% sampai 10% dari laba sebelum pajak, salah saji 0,5% sampai 1% dari total aktiva, salah saji 1% dari pasifa, dan terdapat salah saji 0,5% sampai 1% dari pendapatan bruto. Itulah tingkat laporan keuangan. Sedangkan pada tingkat saldo akun, saldo yang tercatat dari satu akun umumnya menggambarkan batas atas salah saji dalam akun tersebut. Saat pertimbangan materialitas pada tingkat saldo akun, auditor perlu mempertimbangkan hubungan antara materialitas tingkat saldo akun tersebut dengan materialitas laporan keuangan. Selanjutnya, yaitu mengenai risiko audit. Risiko audit yaitu risiko yang terjadi tanpa disadari oleh seorang auditor, tidak memodifikasi pendapatnya ataupun memberikan salah opini. Jika auditor tidak mau memberikan opini yang salah, maka risiko auditnya diberikan lebih kecil. Artinya risiko audit bergantung pada banyaknya bukti audit yang diperlukan untuk mendukung pendapat yang akan diberikan auditor atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya mengenai unsur risiko audit. Yang pertama yaitu risiko bawaan, kemudian risiko pengendalian, dan yang terakhir yaitu risiko deteksi. Risiko bawaan yaitu kerentanan saldo akun terhadap salah saji material dengan asumsi tidak terdapat prosedur internal. Contohnya, akun kas yang memiliki risiko bawaan yang tinggi dibandingkan dengan akun aktiva tetap. Kemudian yaitu risiko pengendalian. Risiko pengendalian yaitu risiko terjadinya salah saji material tidak dapat dicegah dan dideteksi. Biasanya dikarenakan pengendalian manajemen perusahaan yang kurang baik ataupun sangat buruk. Kemudian yang ketiga yaitu risiko deteksi. Risiko deteksi yaitu dikarenakan auditor tak dapat mendeteksi salah saji material. Risiko deteksi ditentukan oleh efektivitas prosedur audit ataupun penerapannya oleh auditor. Jadi itu balik ke auditornya sendiri. Saya rasanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.